siang. Kembali kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran agama Kristen kita. Seperti yang sering kita lakukan, kalian sudah melewati masa pandemi, 1 semester sudah kita lewati. Kita sudah bisa belajar tatap muka. Maka pada pagi hari ini juga menjelang siang ini mengucapkan kembali puji syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk belajar dan hadir pada tempat ini. Namun kita kembali sebelum melanjutkan pelajaran kita bersatu dalam doa. Ikuti Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami diberikan napas hidup, kesehatan, sehingga bisa beraktivitas, bisa hadir di ruangan ini untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Urapilah kami dari awal hingga berakhir pelajaran ini, supaya kami dapat memahami, dapat melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran, yaitu pada halaman yang kelima, itu pembelajaran yang pertama yang berbicara tentang kewajiban kita menghormati orang tua. Ada nggak kalian buku ini? Sebenarnya ada, sebenarnya buka pada halaman 5 keluar. Ya. Menghormati orang tua. Sekarang Ibu bertanya, kewajiban anak itu bagaimana contoh menghormati orang tua? Ibu bertanya. Halaman 5. Apa contohnya kalian menghormati orang tua? Coba sebutkan contohnya menghormati orang tua. Ya. Menuruti perintah ibu, ayah, atau siapapun yang disebut dengan orang tua, termasuk papi kita, nenek kita, bapak kita. Bahkan guru di sekolah adalah orang tua. Kan aku bacakan sini. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu ditunjukkan dengan sikap yang penurut. Sebab orang tua itu selalu mengajarkan hal yang baik, ya, bukan hal yang tidak baik. Orang tua selalu mengajarkan hal yang baik. Nah, jadi sifat menghormati itu ditunjukkan dengan sikap yang tidak nakal, tidak melawan. Itu merupakan rasa hormat kita. Nah, ibarat lewat nih, contoh lewat orang tua. Bagaimana sikap yang sopan lewat orang tua? Gimana, yuk? Coba satu orang kasih contoh. Gimana sikap sopan kamu? Kepentong sini. Coba contoh misalnya lewat orang tua. Nih, ibu dia orang tua. Gimana kamu lewat? Misalnya lewat ibu, lewat depan ibu gimana? Cara jalannya. Kalau lewat orang tua. Oh, nggak boleh bisa ya. Nah, ini ya. Yang sopan itu cara satu contoh lewat orang tua. Jangan lari-lari langsung tabrak, nggak boleh. Sifat dari langkah kita, dari bicara kita, dari kita menuruti semua perintahnya, itu cara orang yang menghormati orang tua. Jangan melawan, jangan maju, jangan marah, jangan bentak-bentak orang tua, ya. Jadi sikap menghormati itu ditunjukkan dengan sikap kita. Sebab orang tua kan sudah melahirkan kita, sudah memelihara kita, membesarkan kita dengan susah payah, memberi makan, memberi minum, jaga kita dari kecil, bahkan dari dalam perut pun ibu, ayah mau cari nafkah, beri makan. Jangan main, perhatikan ibunya. Hal yang luar biasa. Jadi tidak terbalaskan oleh anak kasih sayang orang tua itu. Jadi kalau kita tidak bisa membalas 100% itu, tetapi kita tunjukkan dengan sikap kita yang menghormati orang tua. Wajib, kewajiban
harus kita laksanakan untuk menghormati orang tua dengan taat kepada orang tua, menuruti perintahnya. Karena orang tua sudah melahirkan, merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Menghormati orang tua adalah bagian perintah Tuhan dalam 10 hukum Taurat yang terdapat dalam Kitab Keluaran. Nih, di dalam Kitab Keluaran pasal 20 akan kubacakan yang menjadi dasar mengapa kita harus menghormati orang tua. Ke-10 firman yaitu dalam Kitab Keluaran pasal 20. Ibu akan bacakan ayat yang menentukan hukum atau perintah untuk kita mentaati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Dengarkan ini. Dengarkan ibunya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ini kan hidup di dunia ini, atau dengan dalam Alkitab di tanah, artinya hidup di dunia ini sudah diberikan oleh Tuhan dengan satu tugas sebagai seorang anak kecil. Seperti kalian, seorang anak maupun kecil sampai dewasa, kita harus hormat, patuh kepada orang tua supaya lanjut umur, berarti supaya panjang umur. Orang yang panjang umur, sehat, damai, sukacita, sukses adalah anak yang benar-benar taat dan mengabdi kepada orang tua. Sebab di dalam perintah Tuhan tadi, di dalam Alkitab itu Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima mengajarkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang ibu tanya, ada yang pernah melawan orang tuanya? Tidak ada. Bagus. Jangan ya, jangan melawan orang tua, jangan bentak-bentak orang tua. Misalnya kalau dikasih jajan cuma 2.000, mau enggak? Iya. Seberapapun yang dikasih orang tua itu kita syukuri. Sebab Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur dalam situasi apapun. Dalam duka itu bersedia. Dalam sukacita itu bersenang-senang. Kita juga harus bersyukur. Bersyukur dalam segala. Jadi misalnya ibu bilang begini, "Dok, ini uang jajan Buna cuma segini, ada 2.000." Ya, bersyukurlah. Terima kasih Mama. Cium tangan Mama, cium pipi Mama. Cium pipi kanan kiri Mama. Sayang Mama, turuti Mama, turuti Papa. Seandainya orang tua bilang nggak ada uang jajanmu, ya orang tua kan nggak bisa memaksa keadaan nih kalau nggak ada. Kasihanlah orang tua yang dibentak-bentak, yang dimarah. Makan banyak-banyak dari rumah, minumlah, bawa air minum di botol aqua atau di botol minuman, cukup bawa ke sekolah. Apalagi masuk siang kelas 2 kan. Alangkah enak sudah makan kenyang sampai di sini. Kalau seperti itu ibu bangga dengan kalian sebagai anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang aku tanya, perintah keberapa tadi dalam firman Tuhan tadi dari Keluaran pasal 20, perintah yang keberapa? Perintah yang kelima. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.